Iya. Mungkin stigma masyarakat dulu sama Raja Basa itu carut-marut, angker, Iya. banyak premannya, banyak calo. Di sini terutama calo nih. Calo calo. orang baru turun dari mobil udah ditarik-tarik udah di ini. Bisa dibuka juga di catatan di kepolisian di pos kantor pos polisi kita, kapol pos kita, bahkan sampai di sektor, bahkan sampai di Polresta, mungkin catatan kriminalnya bisa dikatakan Itu pelan-pelan udah kita hilangin lah. Walaupun berat banget, itu bener-bener berat banget. Provinsi Lampung adalah pintu gerbang di Pulau Sumatera di bagian selatan, menjadi pusat penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, moda transportasi khususnya darat sangat sibuk di kota Bandar Lampung. Terminal Induk Raja Basa adalah sebuah terminal bus di kota Bandar Lampung, merupakan salah satu terminal terbesar dan tersibuk di Pulau Sumatera. Tabi pun, katu sikam kilu izin paida, anjak sikam buletin nua, ajo ya, Terminal Raja Basa. Kalau di terminal, saya sebenarnya masih baru sih Pak. Soalnya tadinya kan sebelumnya dipegang pemerintah daerah. Oh iya. Pemerintah daerah yang tadi saya ceritain tahun 2017 itu 17 awal baru diambil pemerintah pusat. Baru saya pindah di sini. Oh gitu. Katanya kan udah reformasi itu. Terminal Raja Basa ini. Ya itu bisa dijelasin nggak reformasinya itu maksudnya apa gimana? Kalau dibilang reformasi sih belum juga sih. Misalnya gini, dari masyarakat dulu ya. Iya. Mungkin stigma masyarakat dulu sama Raja Basa itu carut-marut, angker, banyak premannya, banyak calonya. Ya itu juga PR sebenarnya. Makanya diambil alih ke pusat, pelan-pelan kita benahin. Makanya kalau misalnya dulu ada orang yang pernah beberapa tahun lalu dulu ke Terminal Raja Basa, mungkin kalau sekarang dia datang lagi mungkin sudah ngeliat ada perbedaan. Ya mulai dari sistem kerjanya kita benahin, dari SDM-nya kita benahin, dari pelayanannya udah pelan-pelan udah kita benahin. Termasuk masyarakat sekitar juga kita rangkul gimana caranya kita ngebangun sini. Kendalanya ya biasa di sini masalah kultur budaya masyarakat sebelum biasanya gimana? Biasanya itu kan masyarakat kultur yang namanya orang pribumi lah ya. Iya. Orang pribumi kita punya kebijakan untuk menerapin ke mereka itu agak sulit. Kita harus pelan-pelan. Makanya kita rangkul. Kayak kita misalnya mau ngelakuin sterilisasi, mau menata semuanya nih. Oh kamu nggak boleh dagang sini, kamu bolehnya di sini, bolehnya. Nah itu dulu kita kesulitan. Gitu. Di sini kita rangkul masyarakat ya kayak untuk dagang ya silakan, mereka berjualan untuk UMKM mereka silakan gitu. Tapi asal ikut aturan kami. Gitu. Dulu sebelumnya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin mereka ada mungkin biaya sewa atau kita ambil untuk merangkul mereka, yaudah mereka silakan berdagang, kita nggak ambil sewa sedikit pun, tapi ikutin aturan. Gimana caranya terminal ini bagus dulu. Untuk masalah sewa atau itu nanti urusan belakang, penting bagus dulu. Memang yang dilakukan sama yang Bapak bilang tadi yang masyarakat sekitar itu apa aja sih Pak yang stereotipnya sampai Raja Basa itu? Ya banyak dulu orang di sini terutama calo nih. Calo orang baru turun dari mobil udah ditarik-tarik udah di ini. Sekarang udah mulai kita data orang-orangnya yang mana-mana. Gitu. Kita susun, sekarang nggak boleh gitu lagi. Kamu punya loket, nah kita sediain loket di sini, nah kamu di sini gitu. Biar orang datang ke loket baru ke sana. Iya, memang sulit sih. Susah. Cuman pelan-pelan ya. Ini ya pelan-pelan. Oh iya, untuk ruang tunggu penumpang di sini memang beda banget nggak Pak? Kayak yang dulu kan orang-orang mendingan pagi deh gitu dari Bakau tuh menginap di Bakau katanya kan daripada malam di sini gitu. Itu juga udah pernah kita usahain gini. Setiap ada kegiatan kayak angkutan lebaran, angkutan Nataru, itu di sini kita sediakan tempat khusus untuk penumpang menginap. Gitu ya. Kita juga fasilitasin mereka. Kayak kemarin kita ada untuk breakfast mereka lah, walaupun itu hanya sekedar kopi teh atau hanya snack gitu, kita sediakan khusus untuk mereka gitu. Tempatnya juga udah kita sediain. Di Bakau juga kan kebetulan masih dipegang pusat juga, masih dalam satu pengelolaan di BPTD namanya. Itu kita infokan di sana. Setiap penumpang di sini mereka diarahkan langsung aja, jadi nggak ada penumpukan di Bakau, mereka bisa nginep di sini.
Kalau saya di sini kurang lebih udah 12 tahun. Iya, kita di loket kayak gini, di kantor loket ini. Kita dari PO Sinarjaya ini betul-betul ingin melayani masyarakat itu sebaik-baik mungkin kan, sebaik-baik mungkin. Makanya kita juga sistem penjualan tiket kita yang tadinya dari manual kita perbaikin, kita sekarang udah sistemnya etiketing kan. Dengan saya lihat perubahan-perubahannya ya jauh lebih baik dan penumpang juga lebih nyaman kan, lebih nyaman. Iya. Kalau untuk perbedaan di terminalnya, untuk yang jelas untuk kebaikan dan kenyamanan di terminal salah satu tanggung jawab saya juga. Dan alhamdulillah dari 2017 ke sekarang ini ya semakin lebih baik kalau untuk kayak keagenannya dengan PO-PO yang lain. Cuman memang ada satu yang jadi ganjelan kami sebagai orang-orang PO, karena terminal Induk Raja Basa ini kan bisa dikatakan akses terbesar kita di Lampung nih. Sementara kalau mau nyebrang ke sana kan harus melalui sini. Cuman ternyata masih belum kayak PO-PO yang lain. Ya terminal ini bisa dikatakan belum begitu memuaskan. Nah, di mana letak kesalahannya? Itu kurang paham. Ya alangkah bagusnya kalau memang PO-PO semua yang lain itu diwajibkan masuk ke terminal ini kan. Jadi penumpang kita kan bisa ramai. Nah, kalau untuk keamanan dan kenyamanannya di Terminal Induk Raja Basa ini alhamdulillah bisa dibuka juga di catatan di kepolisian, di pos kantor pos polisi kita, kapol pos kita, bahkan sampai di sektor, bahkan sampai di Polresta. Mungkin catatan kriminalnya bisa dikatakan nggak seberapa ada, kayak calon menyaloknya nggak kayak dulu lagi, kayak copet segala macam itu udah nggak ada lagi. Di sini kebetulan sudah ada pihak polisinya sendiri. Nah, di terminal ini kita koordinasi dengan Polsek Kedaton. Ini memang kan di bawah tadi sudah melihat ada posnya. Yaitu kita koordinasi sama mereka. Ada kegiatan apapun pasti mereka terlibat. Gitu. Alhamdulillah banget sekarang udah nyaman. Yang tadinya penumpang nggak berani kan masuk malam, sekarang udah nggak apa-apa. Karena kita juga tidak naikkan penumpang di jalan. Kita naikkan penumpang harus di agen-agen resmi kita aja. Kita nggak naikkan penumpang di jalan, kita naikkan penumpang di agen-agen resmi kita. Oh, sekarang kalau menurut saya ya Terminal Raja Basa sekarang ini sangat aman ya. Jadi jauh perbedaannya gitu. Jadi masalah tentang calok menyalok dan segi keamanan itu sangat bagus sekarang. Dulu kan banyak calok yang ibaratnya gitu cara kerjanya rusuh gitu. Jadi kalau sekarang ya enggak, tapi misalnya kita tanya, Pak mau kemana gitu misalnya. Oh mau ke sini, langsung dikasih tahu. Ya kalau harapan kita, bahkan hampir seluruh PO mungkin sangat mengharapkan ingin Terminal Induk Raja Basa ini ya lebih maju lagi, lebih diperbaikan lagi kayak mana, karena ini fasilitas untuk umum kan ya. Kita mau nyebrang ke Jawa Sumatera dia harus melalui Terminal Induk Raja Basa ini. Sangat besar harapan saya ya kita bisa rame, kita bisa maju, penumpang juga bisa nyaman. Untuk keamanan dan ini, alhamdulillah sekarang udah aman. Udah sangat nyaman dan saya juga bisa dikatakan memang saya warga negara Indonesia dan saya berpenduduk Lampung dan saya asli orang Lampung, ya kewajiban saya Benar Pak. untuk di terminal ini nyaman, aman, kondusif kan, penumpang bisa rame. Biar masyarakat yang nilai sendiri sih kalau kata saya sih. Oh gitu ya. Kalau mereka dulu pernah kesini, mereka punya stigma yang ternyata Terminal Raja Basa horor gitu. Coba deh sekali-kali nggak usah langsung masuk dulu, kita pelan-pelan dari luarnya dulu. Dari luarnya lihat dulu bentuk fisiknya. Dari bentuk fisiknya kita pelan-pelan di sini. Ini aja kebetulan baru selesai rehab nih. Untuk yang jelas untuk pelayanannya lah. Lihat aja dulu dari situ. Kamu nggak usah masuk dulu, kamu lihat dulu. Oh ternyata Raja Basa sudah mulai berubah. Dia sudah mulai yakin, masuklah dulu. Gimana sih gitu. Dulu saya rasa belum ada. Misalkan waktu Nataru nih, penumpang turun dari bus. Mereka terserah mau ngapain. Mungkin kalau sekarang mereka turun dari bus, ada petugas yang datang diarahkan mau kemana, mau istirahat di sana. Kalau mau melanjutkan perjalanan mau kemana kita arahkan. Mungkin udah kayak gitu sekarang. Kebetulan adik-adikku ada semua kayak gini, dengan diadakannya komunitas kayak gini biar bisa sampai di yang pas, jadi mereka bisa mendengar, bisa
Ayo kita sama-sama kita majukan terminal Induk Raja Basa ini. Ya kalau bukan kita, ya seperti tadi bilang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Apalagi terminal tipe A, terminal Induk Raja Basa ini udah terbagi dua kan, sekarang udah terminal tipe A juga kan, udah diambil Kementerian Pusat. Mau kapan lagi kita mau memajukannya? Iya kan? Kapan lagi? Cuma tergantung dari pimpinan. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat gitu ya. Jadi jangan takut lagi datang ke terminal, karena terminal sekarang ini insya Allah lebih aman dan lebih teratur daripada yang sudah tidak. Pesan-pesan saya ke seluruh masyarakat yang di Indonesia, yang di luar Provinsi Lampung, nggak perlu takut masuk terminal Induk Raja Basa. Kenapa harus takut? Sekarang kita negara hukum, di sini lengkap anggotanya, dari petugasnya ada semua. Kalau memang merasa teraniaya, merasa dibohongi, kita laporkan ke pihak yang berwajib. Itu kan akan ada undang-undang yang melibatkan mereka. Jadi untuk seluruh masyarakat di luar Pulau Lampung tidak usah takut masuk terminal Raja Basa, aman nyaman, insya Allah.